Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian melihat rumah mewah yang selalu direnovasi, tapi penghuninya hidup dalam pertengkaran dan kesedihan? Hati-hati, bisa jadi itu bukan sekadar rumah biasa. Inilah kisah yang dibalut misteri, tentang pesugihan paling aneh, kandang bubrah. Kekayaan mengalir, tapi rumah tangga hancur tak bisa diselamatkan. Simak ceritanya sampai akhir dan ambil pelajarannya. Di sebuah desa kecil bernama Karangreja, tinggal seorang pria bernama Bramanto. Ia dulunya hanya buruh bangunan biasa, tetapi sekarang dikenal sebagai pemilik toko bangunan terbesar di kecamatan. Rumahnya paling besar, meski anehnya, selalu dalam proses renovasi. Ada bagian dinding yang dibongkar, tangga yang setengah jadi, cat yang tak pernah selesai, dan tukang bangunan yang silih berganti. Istrinya, Bu Retno, sudah lelah menjawab pertanyaan tetangga. "Mau bikin istana ya, Mbak?" sindir tetangga suatu hari. "Kok tiap tahun dibongkar terus? Gak capek hidup dalam debu?" Bu Retno hanya tersenyum getir. Ia tahu, rumah itu bukan sekadar bangunan. Ada sesuatu yang lebih gelap di baliknya. Dulu, sebelum toko bangunan mereka laris, kehidupan keluarga Bramanto penuh perjuangan. Pagi-pagi benar, Bramanto sudah pergi dari rumah, membelah kabut tipis dengan sepeda motor tuanya yang sering mogok. Ia menyusuri jalanan kampung demi menagih pembayaran dari proyek kecil-kecilan, pemasangan genteng, urusan bata dan semen, kadang hanya menjual pasir satu truk. Setiap malam ia pulang dengan pakaian berdebu, wajah letih, dan aroma keringat bercampur semen yang sudah mengering di ujung kerah bajunya. Yang penting cukup buat makan dan bayar sekolah Rama, katanya suatu malam, mencoba tersenyum pada Retno yang menyiapkan makan malam sederhana, sayur bening dan tempe goreng. Namun, hidup pas-pasan itu tak bertahan lama. Semua berubah setelah sebuah perjalanan ke daerah selatan. Bramanto dan Retno menyebutnya ziarah, tapi mereka tak pernah bercerita dengan jelas kemana mereka pergi. Yang pasti, waktu itu mereka menginap satu malam di sebuah tempat yang jauh dari pemukiman, di atas bukit berbatu yang katanya dikelilingi kabut sepanjang tahun. Hanya mereka berdua. Tak ada sinyal ponsel, tak ada listrik, hanya suara serangga malam dan angin yang seperti berbisik-bisik. Sepulang dari sana, dalam hitungan minggu, toko bangunan mereka mendadak melejit. Proyek demi proyek datang seperti air bah. Pembangunan perumahan, renovasi villa, bahkan pengadaan material untuk kantor pemerintah. Yang aneh, tak satupun klien mencoba menawar harga. Bahkan saat harga yang dipatok jauh lebih tinggi dari pasaran, mereka tetap menyetujui tanpa banyak bicara. Namun, berkah itu datang dengan bayangan yang pekat. Sejak toko makin ramai, rumah mereka malah terasa sepi. Bramanto mulai jarang tersenyum. Ia sering termenung lama di teras malam-malam, menatap ke arah pepohonan gelap di luar pagar. Tatapannya kosong, seperti dihuni oleh sesuatu yang jauh dan tak terjelaskan. Bu Retno pun mulai berubah. Ia yang dulunya penyabar, kini mudah marah. Sedikit saja piring tidak dicuci atau handuk basah ditaruh sembarangan, ia langsung membentak. Suara teriakannya makin sering terdengar dari dalam rumah yang besar itu, kadang hanya karena persoalan-persoalan kecil. Pertengkaran antara Retno dan Bramanto menjadi makanan sehari-hari. Suasana rumah yang dulu hangat, kini bagai ruangan kosong yang penuh bayangan. Tak ada tawa, tak ada makan bersama. Bahkan televisi pun lebih sering mati daripada menyala. Anak mereka, Rama, menjadi korban paling sunyi dari semua itu. Ia, yang baru berusia 14 tahun, lebih sering mengurung diri di kamar. Tidak ada suara musik dari dalam, tidak juga suara permainan. Hanya keheningan, sesekali terdengar tangisan lirih di malam hari. Ia enggan makan bersama. Bahkan saat Retno membelikan ponsel baru, Rama hanya mengangguk lemah dan kembali ke kamarnya. Rumah besar itu dingin. Tapi bukan karena angin, melainkan karena kasih sayang yang perlahan mati. Hawa dalam rumah itu selalu terasa lembab dan berat, seolah ada sesuatu yang tak terlihat menyelimuti tiap sudut ruangan. Listrik sering mati tiba-tiba saat tengah malam. Pintu kamar sering terbuka sendiri, meski sudah dikunci. Bau kemenyan sesekali tercium dari arah gudang belakang, meskipun tak ada yang mengaku menyalakannya. Kadang, Retno mendengar suara langkah kaki di lantai atas saat semua sedang tidur di lantai bawah. Bramanto hanya berkata, "Angin, mungkin kucing," sambil terus menatap layar ponselnya. Namun, Retno tahu, sejak perjalanan ke bukit itu, hidup mereka bukan lagi milik mereka sepenuhnya. Setiap 6 bulan,
pasti ada bagian rumah yang dibongkar. Kadang garasi, kadang atap, kadang dapur. Ketika tukang selesai memperbaiki satu bagian, Bramanto akan menyuruh membongkar bagian lain. "Mas, ini dapur kan baru tahun lalu diganti. Kenapa dibongkar lagi?" tanya Bu Retno. "Gak usah banyak tanya. Kalau kamu gak ngerti, diam saja," jawab Bramanto datar. Ada suara-suara aneh yang sering terdengar malam hari dari ruangan kosong. Suara gerungan seperti binatang yang terkurung, atau bisikan samar dari balik tembok. Kadang Rama mengeluh. "Bu, kenapa aku mimpi rumah ini roboh terus?" Bu Retno hanya memeluk anaknya, tak tahu harus menjawab apa. Ia pun pernah bermimpi aneh. Rumah mereka dihuni oleh makhluk hitam tinggi besar, yang berdiri di pojok kamar dan menatapnya tanpa berkedip. Suatu hari, tukang bangunan lama mereka, Pak Darto, yang dulu sering dipanggil untuk renovasi, datang diam-diam ke rumah Bu Retno. Wajahnya tegang. "Maaf Bu, saya tidak bisa bantu bangun rumah lagi." "Kenapa, Pak? Apa Mas Bram pernah marahi?" "Bukan itu. Saya sudah terlalu sering kerja di rumah ini. Tapi, saya merasa ada yang salah. Setiap kali saya pasang batu, malamnya pasti ada yang seperti bongkar lagi. Saya dengar suara ngorok besar dari loteng. Rumah ini bukan rumah biasa, Bu." Bu Retno menahan napas. "Pak Darto tahu sesuatu?" Pak Darto mengangguk. "Saya dengar dari mandor lain. Katanya, rumah ini sudah masuk perjanjian." "Kandang bubrah." Bu Retno tercengang. "Hah? Kandang bubrah?" Bu Retno mulai menelusuri kisah pesugihan ini. Ia bertanya pada orang pintar, kiai, bahkan seorang dukun tua bernama Mbah Wiro di pinggir desa. Mbah Wiro membenarkan. Kandang bubrah itu pesugihan lama. Tumbalnya memang bukan darah, tapi lebih ke batin. Rumah tangga gak akan pernah damai. Anak bisa jadi korban jiwa atau akal. Dan rumah itu harus selalu rusak. Karena di balik keruntuhannya, ada makhluk yang mendiami. Kalau direnovasi terus, kenapa bisa kaya? Karena setiap bongkaran itu kayak sesaji buat makhluknya. Mereka suka ketidaksempurnaan. Rumah yang nyaman dan tenang, itu pantangan. Kalau sampai rumah selesai dibangun, makhluk itu marah. Dan semua bisa hancur. Bu Retno gemetar. Ia mulai melihat bahwa setiap renovasi bukan demi estetika, tapi sebagai persembahan. Ia ingin lepas. Tapi bagaimana? Rama semakin murung. Wajah anak itu makin pucat dari hari ke hari. Matanya sayu, seperti kurang tidur, dan di bawah kelopak matanya muncul lingkar hitam yang membuatnya tampak jauh lebih tua dari usianya yang baru 14 tahun. Ia jarang bicara, dan ketika bicara pun, ucapannya sering melantur. Kadang ia duduk berjam-jam di pojok kamarnya, menatap dinding, sambil sesekali tersenyum sendiri. Bu Retno pernah menemukannya menggambar sesuatu di kertas-kertas kecil. Gambar-gambar itu membuat bulu kuduknya meremang. Bukan gambar tokoh kartun atau mobil seperti anak seusianya. Tapi sketsa rumah mereka yang sedang terbakar, dengan sosok kecil yang terjebak di balik jendela, mengulurkan tangan seperti meminta tolong. Beberapa kertas lainnya berisi tulisan yang sama berulang-ulang, dengan huruf besar dan menekan. "Aku terkurung di sini. Aku tak bisa keluar. Aku takut dia." Retno gemetar saat membaca tulisan-tulisan itu. Ketika ditanya, Rama hanya menjawab pelan, dia bilang jangan cerita ke siapa-siapa. Nanti mama juga dikurung. Retno mencoba menghibur putranya. Membawanya jalan-jalan, membelikannya makanan kesukaan, bahkan memanggil ustaz untuk membacakan doa. Tapi Rama tetap murung, dan malam-malamnya semakin aneh. Ia sering berteriak dalam tidur. Menangis, meracau, dan kadang duduk tiba-tiba sambil menatap kosong ke dinding. Seolah melihat sesuatu yang tak bisa dilihat oleh siapapun kecuali dirinya. Sementara itu, hubungan Retno dan Bramanto semakin membeku. Mereka sudah tak lagi tidur di kamar yang sama. Bram memilih kamar tamu di lantai bawah, alasannya agar lebih dekat dengan ruang kerja dan gudang belakang. Tapi Retno tahu, alasan sebenarnya lebih dalam dari sekadar itu. Mereka tak lagi saling bicara, kecuali jika benar-benar perlu. Meja makan besar itu kini hanya menjadi pajangan.
Tak pernah ada lagi sarapan bersama atau secangkir teh sore yang mereka nikmati di teras. Bukan suara tawa, bukan percakapan hangat. Tapi dentuman palu, deru mesin gerinda, dan suara tukang yang terus bekerja merenovasi rumah. Setiap hari ada saja bagian rumah yang dibongkar dan diganti. Dinding dicat ulang, lantai dirombak, kamar mandi diperluas, gudang diperbesar. Tak pernah selesai. Seperti rumah itu harus terus-menerus diutak-atik tanpa henti. Retno lelah. Ia merasa seperti tinggal di bangunan proyek, bukan rumah. Lalu datang hari itu, hari yang mengubah segalanya. Rama jatuh pingsan di sekolah. Guru kelasnya menelepon dengan panik. Retno segera datang dan menemukan anaknya terbaring lemah di UKS, wajahnya pucat seperti kertas. Bibirnya bergetar, seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi tak ada suara yang keluar. Setelah dibawa ke rumah sakit dan menjalani serangkaian pemeriksaan, dokter datang dengan ekspresi serius namun bingung. Secara fisik, anak ibu sehat. Tidak ada cedera, tidak ada infeksi, jantungnya normal, tekanan darah pun baik. Tapi, kondisi psikisnya sangat lemah. Kami curiga ini akibat tekanan mental yang sangat berat. Ia seperti kehilangan semangat hidup. Retno tak bisa menahan tangis. Di tengah malam, saat rumah sudah senyap dan hanya suara jangkrik terdengar dari kebun belakang, ia memberanikan diri bicara pada suaminya. Bram sedang duduk di ruang belakang, di depan meja kerja yang penuh berkas proyek. Di sudut ruangan, ada baskom berisi bunga kantil layu, dan sebatang dupa yang baru saja padam. Dengan mata sembab, Retno berkata pelan tapi tegas, "Mas, kita sudahi ini. Aku tahu kamu melakukan sesuatu." Bram menoleh perlahan. Sorot matanya tajam tapi lelah. Ia menatap istrinya lama, lalu menghela napas. "Aku lakukan ini buat kita. Buat Rama. Kamu tahu dulu kita hidup seperti apa? Sekarang, lihat toko kita, omzet ratusan juta. Kamu tinggal duduk, semua sudah ada. Rumah, mobil, tabungan." Retno mengguncang kepalanya, air mata mengalir deras. "Tapi hati kita kosong, Mas. Rumah ini dingin. Anakku sakit. Aku hidup seperti orang asing di rumah sendiri. Bahkan Rama takut dengan sesuatu yang tak bisa kita lihat." Bram hanya diam. Matanya memerah, tapi tidak ada air mata. Sorotnya kosong dan keras. Ada amarah yang tertahan, ada luka yang mengendap. Seolah di dalam dirinya, ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar rasa bersalah. Sesuatu yang telah mengikatnya. Suatu malam, Rama menghilang. Ia tidak ada di kamarnya. Seluruh rumah dicari. Pintu belakang terbuka, dan jejak kaki kecil mengarah ke gudang. Di sana, Bu Retno menemukan Rama berdiri mematung, menatap tembok yang belum selesai diplester. "Mereka bilang rumah ini harus roboh, Bu. Kalau tidak, kita yang roboh." Ia pingsan. Ketika sadar, ia seperti lupa kejadian malam itu. Hari berikutnya, tukang yang baru bekerja jatuh dari atap. Kepalanya luka berat. Seorang tukang lain mundur karena mimpi buruk terus-menerus tentang rumah itu berubah menjadi istana hitam dengan jeritan di dalamnya. Bramanto mulai sakit. Ia batuk darah. Tapi ia memaksa tetap mengatur renovasi. Bongkar ruang tengah. Cat ulang semua. Bangun lagi tangga baru. Bu Retno menolak. Ia berkata, "Aku mau keluar dari rumah ini." Tapi Bram menggenggam tangannya, keras. "Kalau kamu pergi, rumah ini selesai. Dan kamu tahu artinya." Suatu malam, Bu Retno bermimpi bertemu dengan sesosok makhluk tinggi, hitam, bertanduk. "Rumah ini milikku. Aku tinggal dalam ketidaksempurnaannya. Ketika rumah ini sempurna, maka aku keluar, dan kalian menggantikanku di kandang ini." Bu Retno terbangun dengan napas terengah. Ia sadar, ini bukan tentang kaya. Ini tentang perangkap. Ia memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Saat Bram pergi keluar kota, ia memanggil orang untuk menyelesaikan rumah. Dicat sempurna. Dinding-dinding diplester. Tangga disempurnakan. Tidak ada lagi debu dan semen. Ketika Bram pulang dan melihat rumahnya selesai, wajahnya pucat. "Kamu gila?" Malam itu, jeritan terdengar dari seluruh rumah.
Getaran keras mengguncang bangunan. Semua lampu padam. Rama berteriak dari kamarnya. Pagi harinya, rumah itu hangus terbakar sebagian. Tapi semua selamat. Toko bangunan bangkrut dalam sebulan. Semua proyek dibatalkan. Bramanto jadi linglung, duduk di depan rumah setiap hari tanpa bicara. Ia seperti kehilangan jiwanya. Bu Retno membawa Rama pindah ke rumah kontrakan kecil di kota lain. Perlahan, Rama pulih. Ia mulai tersenyum lagi. Pelajaran yang dapat diambil dari kisah ini adalah tidak semua pesugihan menuntut nyawa atau darah. Kadang yang dikorbankan justru hal-hal yang tak terlihat, seperti ketenangan hidup, keharmonisan rumah tangga, bahkan kewarasan pikiran. Pesugihan kandang bubrah mengajarkan bahwa jika kita terlalu mengejar kesempurnaan lahir, seperti rumah megah atau kekayaan berlimpah, tanpa peduli batin yang porak-poranda, maka hidup kita bisa berubah jadi penjara. Rumah yang terus direnovasi tanpa henti bukan kemewahan, tapi simbol jiwa yang tak pernah utuh. Ingat, janganlah sekali-kali kalian melakukan pesugihan karena itu adalah hal yang sangat merugikan.